Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan saya akan memberikan rekomendasi bagi Anda semua radio di tahun 2025 kali ini yang mempunyai keunikan, yang mempunyai keunggulan tersendiri. Jadi ini di samping radio yang udah kita pernah tampilkan di video, misalnya yang RX terbaik, ini sudah kita nggak masukkan. Kemudian dengan fitur terbanyak yang untuk modifikasi seperti VK5, VK6, kemudian TIT Radio H3 dan GP360 itu udah kita nggak masukkan karena sudah ada di video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi kepada Anda mengenai radio-radio pilihan dari saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu, yang mempunyai keunikan dan keunggulan tersendiri yang masih bisa diandalkan untuk di tahun 2025. Radio apa itu? Mari kita akan bahas satu-satu nanti. Dan tentunya kita ngopi dulu. Nah, ini kopi dari Mas Dery ya, Yengki Delta 2 Uniform Whiskey Tango. Kopinya katanya ngambil dari kebun di Lampung, kemudian dia jemur, kemudian dia sangrai sendiri. Nah, yang grindernya kemarin jadi saya grinder sesuai dengan kalau saya mau bikin tanpa press atau tanpa saringan berarti saya harus halusin, tapi kalau dengan press berarti saya agak kasarin, jadi sesuaikan itu. Jadi ini saya grinder sendiri tapi kopinya dari Mas Dery. Oke, terima kasih Mas Dery, kopinya enak banget. Jadi kita seruput dulu kopinya di kali ini. Oke, alhamdulillah. Kopinya jos banget. Ini kemarin kita kontes habis berapa gelas ya, ngopi terus. Dan ya, biar semangat jadi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan bahas satu persatu radio yang ada di depan saya. Udah antri ini ya, udah antri. Jadi langsung kita tunjukin dari dekat untuk radio yang hadir di depan kita saat ini. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Jadi rekomendasi saya yang pertama adalah radio Welcome WR88 Plus Spot Radio. Dan radio ini kenapa selalu menjadi rekomendasi saya pertama ya? Karena ini radio cukup mumpuni dipakai untuk kita melakukan komunikasi emergensi. Kemudian dia juga sudah 3 standby, kemudian juga sudah waterproof. Kemudian ini juga radio powerful 10 watt VHF UHF, ada airband, ada FM radio, dual PTT, dan baterainya juga cukup besar. Meskipun dia belum Type C, tapi kalau Anda beli optional baterainya ada yang Type C untuk yang WR88 Plus Spot Radio. Dan ini radio meskipun wattnya besar, ini minim harmonik teman-teman. Jadi kalau kita komunikasi di satelit, meskipun powernya besar, kemudian RX-nya ada di sebelahnya, kemudian satu antena, maka radio ini cukup mumpuni untuk bisa transmit tanpa mengganggu RX, baik itu di VHF atau UHF. Maka radio ini sangat cocok bagi teman-teman yang berkecimpung di satelit atau di amatir satelit, kemudian berkecimpung di emergency call, maka ini cukup mumpuni karena hujan-hujan bisa kita pakai, dalam kondisi cuaca yang buruk bisa kita gunakan radio ini dengan baik. Jadi Welcome WR88 Plus Spot Radio ini mempunyai audio yang cukup bagus banget untuk vokalnya, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dengan kualitasnya. Dan tentunya juga ini saya ambil yang bukan yang ANC teman-teman, tapi kalau yang ANC juga bagus karena mungkin teman-teman bisa bekerja di pabrik atau di perusahaan yang mungkin berisik, itu bisa dihidupin ANC-nya sehingga
suara-suara berisik itu tidak masuk, teman-teman ya. Jadi ini adalah rekomendasi saya yang selalu saya pakai setiap saat ya. Jadi radio ini nggak pernah saya tinggalin, teman-teman, kalau yang ini ya. Sehingga WR88 Postpod Radio ini adalah radio yang memang menjadi favorit di kalangan amatir, terutama di amatir satelit ya. Karena ini radio memang betul-betul bisa diandalkan, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita taruh dulu ya, teman-teman. Ini kita tidak bikin urutan. Jadi ini bukan berarti urutan pertama, bukan. Jadi ini adalah rekomendasi saya buat teman-teman kalau di satelit amatir untuk transmit, receive juga oke, nggak ada masalah menggunakan radio ini. Jadi kalau satu radio ini cukup bagus. Jadi Welcome Spot Radio tadi itu keunggulannya dia waterproof, kemudian juga RF-nya bagus ya, pancarannya sehingga tidak mengganggu erek. Nah, kemudian selanjutnya adalah Welcome WR808. Ini VHF, teman-teman. Kenapa ini saya masukin? Selain dia resipnya peka, jadi ini bukan resip biasa, teman-teman. Ini resipnya sangat peka. Kemudian tahan banting. Bayangkan ini radio sudah kita injak ya. Kita injak pakai mobil, kita banting, dan Anda bisa dengarkan saja itu udah bisa ngeresip seismograf di dalam ruangan ini tanpa kita harus gerak-gerakan. Kemudian ini asli, saya belum apa-apakan, jadi masih bawaannya waktu dihajar ya, teman-teman. Ini bekas baterainya masih utuh seperti ini. Kemudian memang kita nggak pasangkan belt clip waktu itu, kita hanya radionya saja, karena memang jelas kalau belt clip diinjak pasti pecah ya, karena dia tidak rata. Makanya kami tidak pasang ya. Jadi baterainya ini lecet-lecet kelihatan ya, lecet-lecet semuanya di sini. Tuh, lecet-lecet baterainya. Tapi masih oke. Antenanya juga masih oke. Layarnya ini hanya pelindung di depannya saja, karena dibanting, diinjak, dibanting pakai batu, dilempar di konblok yang tidak rata. Jadi diinjak itu bukan di tempat yang rata, teman-teman ya, di tempat yang tidak rata, konblok yang tidak rata, dan itu diinjak menggunakan mobil ya. Depan belakang bannya nginjekin ya. Jadi bukan hanya ban depan, ban belakang juga nginjak ya. Jadi ini masih kondisinya normal dan masih oke. Nah, kalau untuk waterproofnya mungkin sudah enggak, karena jelas ini sudah ada retakan di sini, bisa masuk air secara perlahan ya. Tapi kalau untuk hujan-hujanan masih oke, karena ini masih cukup rapat ya. Kalau kena percikan atau hujan itu masih bisa. Tapi kalau dicelupin sudah tidak direkomendasikan, karena ini sudah diuji ya, sudah dicoba, dihancurin seperti ini. Tapi kalau masih asli, teman-teman, yang belum diapa-apakan, Anda celupin nggak ada masalah ya. Oke, ini adalah Welcome 808 VHF, radio terkuat yang pernah kita uji di review kita ya, teman-teman. Jadi reviewnya real, nggak kaleng-kaleng. Jadi Anda bisa nanti nonton radio badak ini ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang udah coba pakai ini radio oke banget. VHF tapi cuma hanya satu band. Kemudian ada satu lagi radio unik yang saya rekomendasikan buat Anda semua, dan mungkin ini agak susah nyarinya ya. Ini adalah TXU 8800 plus. Dan kenapa saya bilang ini unik, teman-teman? Dan kenapa saya bilang unik? Karena ini lihat ya senternya. Nah, senternya. Mana senternya hidup? Senternya ini, teman-teman ya. Ini jaraknya bisa sampai 20 meter. Sangat terang sekali. Jadi kalau Anda nyenter mungkin ayam di atas pohon, itu bisa kelihatan, teman-teman, dengan ini. Sangat jauh ya. Jadi bagi Anda mungkin yang suka hiking ya, untuk jalan malam ataupun ya menelusuri hutan atau apapun itu, ini sangat mumpuni sekali. Senternya ini bawaan dari radio ini bisa dilepas, bisa dipasang. Dan radio ini juga ada lengkap, ada radionya juga, tapi hanya single PTT, tapi ini sudah plastik.
Kemudian dia juga ada jamnya. Jadi nanti ketika nah ini seperti ini ada jamnya. Dia menyesuaikan teman-teman ya. Dan ini sesuai nih hari Rabu, kemudian tanggal, jam. Jadi yang penting kita tidak matikan radio ini, tidak dicopot baterainya, dan ini selalu dicas, dia akan ngikutin terus jamnya sesuai dengan waktunya ya. Ini sangat mumpuni sekali, sangat kita perlukan untuk keadaan darurat di hutan. Radio ini cukup baik karena dengan menggunakan senter yang cukup jauh, cukup terang, sehingga bisa kita gunakan. Dan ini adalah TXQ 8800 Plus. Oke, mungkin ini radionya susah dicari, tapi kalau Anda bisa dapat, ini adalah radio yang sangat worth it sekali. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut. Kali ini saya masuk ke merek lain. Di sini ada Motorola. Jadi ini masih kontroversi antara teman-teman semua. Motorola asli apa nggak asli, itu kita kesampingkan dulu. Tapi ini yang tertempel di radio ini, tulisannya ini teman-teman ya. Jadi saya hanya baca tulisannya yang ada di radio ini. Antara asli apa nggak asli, itu kita singkirkan dulu. Kenapa ini saya jadikan radio yang baik buat Anda semua? Ya, meskipun ini titiknya masih karet, karena Anda bisa lihat ini layarnya sudah berwarna, kemudian dia mempunyai fungsi yang kalau mungkin orang tunanetra itu bisa tahu ya. Misalnya seperti ini. Menu, radio name. Nah, ini menu 001 radio name. Device information. Menu 01 device information. Embedded information. Nah, ini menu 02. Transmit. Turun lagi, bisa transmit power. Seperti itu teman-teman. Jadi ini radio yang bisa dibaca, dia bisa membaca apa menu yang ada di dalam radio ini. Kemudian di samping itu teman-teman, dia juga bisa berfungsi sebagai digital. Karena dia bisa difungsikan sebagai digital, dia ada grup, ada member, jadi bisa ada grupnya. Jadi kita bisa calling sesama grup saja ataupun di luar grup seperti itu. Jadi ini ada menunya di sini. Kemudian dia juga ada menu recording teman-teman, luar biasa. Jadi bisa ngerekod. Jadi dia bisa ngerekod pembicaraan yang ada di radio ini. Tapi hanya beberapa detik ya, tapi bisa, yang jelas bisa teman-teman. Kemudian sudah ada FM radio, radionya juga bagus. Kemudian di samping itu dia juga ada vibration. Jadi ketika ada sinyal masuk atau ada sesuatu yang di radio ini, maka dia akan bergetar dan berbunyi alarm. Jadi kalau bisa kita alarm, bisa vibration saja. Jadi vibration, begitu ada sinyal masuk dia akan bergetar. Oh ternyata ada yang masuk, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tutup volumenya, dia akan bergetar tetap. Jadi bisa kita tahu bahwa ada sinyal masuk, seperti itu teman-teman. Makanya kenapa banyak teman-teman yang tolong GTS 12, GTS berapa? Saya nggak mau yang lain-lain. Saya hanya mau yang ini. Ini adalah GTS 10 yang terbaik dari Motorola yang kita coba, karena ini powerful juga teman-teman. 10 watt di VHF dan di UHF nya di bawah 10 watt, tapi masih besar ya teman-teman, antara 8 sampai 9 watt. Jadi ini sangat worth it sekali juga GT10 yang saya sarankan buat Anda. Oke, kita tinggalkan untuk GT10. Di samping mungkin teman-teman pasti berpikir kenapa tidak yang lain? Karena itu tadi punya keunggulan bagi tunanetra, dia bisa memberitahu informasi yang ada di sini menunya. Kemudian dia ada vibration, kemudian dia ada digital communication, meskipun bukan DMR ya, tapi dia ada di sini menunya. Kemudian dia ada fungsi recording yang tidak dimiliki dengan radio lain. Dia sudah ada di sini juga ada FM radio dan liburannya seperti itu ya teman-teman. Oke. Ini cukup worth it. Dan sudah Type C. Nah ini dia, sudah Type C teman-teman. Jadi casnya udah aman, bisa kita bawa kemana-mana tanpa ragu dengan powering. Kita tinggalkan Motorola. Sekarang saya akan beralih ke radio yang lain lagi. Di sini ada merek Eskom. Nah ini Eskom. Eskom UV17L. Mungkin di sini radio ini akan sama dengan radio yang lain, tapi mungkin mereknya beda. Tapi yang saya ambil di sini adalah UV17L
non GPS. Ini kan di sana ada tanda GPS, tapi ini bukan GPS, teman-teman. Kalau yang GPS itu yang Pro ya. Pro itu yang seperti Bofeng UV17 Pro, tapi ini yang UV17L. Kenapa saya pilih yang UV17L? Karena ya di samping layarnya berwarna, dia juga PTT-nya sini sudah plastik dan sudah ada lampu, dan lampunya di sini teman-teman double ya. Ada lampu emergency, lampunya double dan cukup terang. Bisa diandalkan untuk kita mungkin di dalam hutan atau waktu gelap ya. Kemudian fitur-fitur yang lain di sini juga ada FM radio. Kemudian kalau airband-nya, saya coba cek dulu airband-nya apakah ada. Airband-nya nggak ada teman-teman, tapi resipnya cukup bagus juga. Dan modulasinya juga oke teman ya, modulasinya oke untuk yang Escom UV17L ini. Dan yang jelas antenanya sangat bagus, dan itu dipakai di radio apapun itu cocok ya. Nah ini seperti ini radio antena UV17L teman-teman ya, seperti ini. Dan ini antenanya dipakai di radio apapun cocok, jadi VHF UHF-nya bagus. Makanya UV17L ini yang dari Escom saya sarankan buat Anda, karena ini juga untuk komunikasi satelit juga oke, dan tidak ada masalah ya. Meskipun ereknya medium, jadi semua yang saya sebutkan di sini ada ereknya medium, bukan erek yang superior yang seperti kemarin sudah kita buat videonya. Jadi ereknya medium teman-teman, jadi aman ya, masih oke. Oke, kita tinggalkan untuk yang Escom UV17L. Kita masuk ke radio selanjutnya. Nah, ini masuk lagi Eracom teman-teman ya, Eracom RC68. Kenapa Eracom RC68? Karena sudah ada pengembangan di sini. Di samping Vercom tadi, yang tadi belum ada Type-C-nya, ini Eracom sudah Type-C teman-teman ya, udah Type-C. Kemudian layarnya juga warnanya sudah oke. Dia sudah ada airband, kemudian triple standby, suaranya bagus, kemudian kencang, kemudian di sini PTT-nya juga sudah bagus, ini ada karetnya dan ada warna orange. Kemudian yang jelas antenanya juga sudah oke. Ini sebenarnya bukan antena bawaannya teman-teman. Antena bawaannya itu oke banget. Jadi antena bawaannya modelnya seperti ini, ada ring merah ya teman-teman. Jadi ini antena bawaannya sudah oke untuk yang RC68 saat ini dijual, sudah oke. Kemudian ini waterproof juga teman-teman. Jadi jangan khawatir membawa RC68. Anda hujan-hujanan, Anda komunikasi dengan RC68 sudah oke banget. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena ini adalah radio baru, model baru yang bisa menjadi pilihan Anda ya, RC68 dari Eracom. Karena radionya juga nggak mahal teman-teman ya, silakan aja cek di online shop. Kemudian selanjutnya adalah TIT Radio H8. Nah ini dia TIT Radio H8. Kenapa saya bilang H8 ini jadi pilihan terbaik bagi Anda juga? Karena di samping di sini udah PTT-nya plastik juga, dia sudah ada Bluetooth-nya, jadi kita bisa program radio ini dengan Bluetooth. Kemudian bisa juga kita upgrade. Kebetulan yang saat ini saya gunakan sudah saya upgrade, sehingga dia sudah berbeda teman-teman tampilannya. Ada sedikit kesamaan tapi ada juga beda sedikit ya. Di sini ada kondisi baterainya udah menggunakan persentase. Kemudian di sini powerful 10 watt, VHF dan UHF-nya sekitar 98 watt ya. Dan ini juga cukup mumpuni, sudah ada lampunya. Kemudian di sini juga ada FM radio. Kemudian di sini juga sudah anti air, tapi belum waterproof ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda hujan-hujanan aman dengan radio ini. Suaranya enak banget untuk TIT Radio H8 ini. Ini adalah generasi yang mungkin yang pertama ya teman-teman. Saya nggak tahu yang Gen 2 apa yang gimana, itu saya kurang jelas ya. Karena ini saya langsung dari TIT radionya, sehingga saya hanya tahunya ini yang dikirim apakah Gen 2 apa Gen berapa gitu ya. Nah, ini nggak ada kejelasannya, cuman seperti ini teman-teman ya, tuh ya. Tapi bagi saya nggak masalah sih untuk TIT radio ini, mau Gen 1 dan Gen 2. Tapi ya saya sih senangnya yang ini ya, yang pertama ya. Dan ini benar-benar 10 watt teman-teman ya, 10 watt. Jadi
saya coba powernya lumayan. Dan saya sudah coba di satelit. Ini radio oke banget. Mau satelit apapun itu aman, nggak nyeplet. Beda dengan yang X3. Lebih bagus HE teman-teman. X3 itu kalau Anda pakai untuk satelit, udah nyeplet-nyeplet. Jadi GP360 juga nggak cocok teman-teman. GP360 itu kalau Anda gunakan untuk komunikasi satelit juga nyeplet RX-nya. Terutama ketika Anda mancar di VHF, RX di UHF maka keseplet. Oke, kita tinggalkan untuk T-Radio H8. Itu adalah radio andalan juga yang cukup bagus. Nah, kali ini adalah radio yang memang baru, dan ini radio yang memang wajib harus ada bagi Anda yang mungkin sukanya adventure dan naik gunung ya. Yang pertama, Anda masuk ke saya, itu adalah Welcome F805 WP. F floating ya, meskipun ini PTT-nya masih karet ya teman-teman, dan di sini udah berwarna, warnanya juga bagus terang, kemudian triple band, dan ini asiknya receive-nya bisa sampai 800 900 teman-teman, dan itu berfungsi semuanya receive-nya ya. Transmit-nya 2 band VHF UHF, kemudian air band juga ada, kemudian FM juga ada, lampunya sangat terang. Mana lampunya? Lampunya ini, nah lampunya terang banget teman-teman, jangan khawatir, lampunya sangat terang, mumpuni. Jadi bagi Anda yang mungkin sebentar teman-teman bagi teman-teman yang itu kelemahannya, ini suaranya kencang banget. Bagi teman-teman yang mungkin naik gunung ya, ini lampunya terang sekali, dan jangan khawatir kalau jatuh dia bisa ngambang teman-teman. Nah, ini antenanya saya ganti yang agak berat, tapi kalau yang antenanya bawaannya ringan itu bisa ngapung teman-teman ya. Kemudian juga dia udah Type-C teman-teman ya, udah Type-C di sini. Tapi saya sarankan ketika Type-C itu kalau Anda pakai darurat di luar ya. Tapi kalau di dalam atau mungkin di tempat yang ada cas-casnya, ada gampang PLN-nya atau listrik, Anda pakai dockingnya aja ya, karena takutnya Anda lupa ini ditutup, maka sumber air akan masuk lewat sini teman-teman, sehingga ketika jatuh dia air tetap masuk. Nah, ini harus ditutup teman-teman rapatnya, supaya ketika dia terjatuh di air itu tidak ada air yang masuk sama sekali, meskipun dari sini ya. Jadi itu saran saya, dan ini dia akan bunyi alarm, sehingga dia akan mengirim sinyal dan mengirim lokasi. Di sini ada GPS-nya teman-teman. Jadi di sini F805 WP ini include dengan GPS, sehingga tahu posisinya kita di mana dengan membaca GPS. Tapi dia tidak bisa APRS, hanya GPS saja. Oke, ini dia floating radio F805 WP dari Welcome. Harganya juga nggak terlalu mahal kok Welcome itu. Nah, ini pendatang baru yang memang menjadi radio favorit saya saat ini. Kenapa saya bilang favorit? Karena tiap saya jalan ini saya bawa teman-teman ya. Kenapa? Radio ini ya, dia sudah DMR, kemudian dia juga bisa analog, kemudian dia juga ada GPS-nya, kemudian dia juga bisa APRS, sehingga kita bisa ngirim sinyal APRS, sehingga kita bisa tahu di mana posisi kita ketika ada APRS gateway. Apalagi kalau misalnya ada satelit yang lewat, kita di hutan atau dimanapun itu kita nggak tahu posisinya, kita bisa mancar melalui sinyal satelit, frekuensi satelit maksud kita pancar APRS, sehingga nanti kita bisa diterima di satelit, kemudian satelit memancarkan dan nanti akan diterima oleh APRS gateway yang ada di bumi, sehingga dia akan membaca posisi kita dimanapun kita berada, karena ini GPS-nya ngeloknya cukup cepat teman-teman. Yang saya senang dari Belfone TD UV 88 ya, TD 588 UV ya, 588 UV ini adalah radio yang paling mantap. Oke. Dan ya di sini juga
kalau GPS-nya jalan itu dia jamnya sesuai ya, teman-teman. Nggak perlu kita utak-atik, kita nggak perlu ngisi, dia jamnya akan menyelesaikan. Kalau yang ini kan harus diisi nih. Nah, tapi jam yang sebenarnya adalah yang ini. Tapi meskipun ini diisi, tapi dia akan tetap jalan terus selama baterainya masih ada. Dan ini dia sesuai dengan apa yang ada di saat ini, GPS ya. Oke teman-teman, jadi Anda bisa menggunakan Belphone TD588 UV ini, bisa mau komunikasi analog, mau komunikasi digital, DMR, mau APRS. Cuman APRS-nya nggak bisa komunikasi, kita hanya bisa receive APRS teman-teman. Jadi di sini banyak sekali menu-menunya yang udah saya sampaikan beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu ya. Dan itu juga bisa kita menerima APRS yang mengirim APRS, kita bisa terima apa yang ada di sini, kita bisa decode ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini juga sudah Type C. Sudah Type C, jadi kalau Anda dalam keadaan darurat di luar nggak perlu khawatir, Anda bisa ngecas pakai power bank. Dan ini juga udah FM radio teman-teman ya. Jangan khawatir, Anda juga bisa hiburan di sini. FM radio, jadi kita bisa dengerin FM. Misalnya kita coba dengerin di sini ya, berita atau apa itu ya. Nah, Anda sudah bisa dengerin di sini. Oke teman-teman, jadi untuk TD radio lagi. Untuk Belphone ini, Belphone TD588 UV ini adalah radio yang mungkin kalau memang ada di Indonesia ini sangat worth it sekali ya teman-teman. Karena apa? Karena apa yang kita perlukan sudah ada di sini. Mau komunikasi analog ada, mau komunikasi digital ada, mau APRS ada. Jadi apalagi Bluetooth-nya ada teman-teman. Jangan khawatir. Di sini ada Bluetooth teman-teman. Jadi kalau kita punya aksesoris Bluetooth untuk PTT, untuk earphone bisa kita charge di sini. Maka dengan Bluetooth kita bisa synchronize dan kita bisa gunakan tanpa harus memegang radio ini. Sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi fungsinya udah lengkap sekali, sehingga meskipun wattnya hanya 5 watt, tapi radio ini cukup mumpuni. Dan kalau saya lihat dari konstruksinya, kalau waterproof sih belum ya, tapi kalau tahan air sudah teman-teman. Jadi ini adalah radio pilihan saya yang terakhir, Belphone TD588 UV. Jadi semua radio yang saya sebutkan tadi adalah bukan urutan teman-teman, bukan urutan, tapi radio-radio ini adalah radio pilihan, sehingga Anda tinggal bisa memilih yang mana yang ada di tempat Anda, yang sesuai dengan budget Anda. Jadi ini banyak banget tadi radionya, ada berapa macam ya. Itu tinggal Anda sesuaikan dengan budget, dengan apa yang Anda punya, kemampuannya, sehingga tidak menghalangi Anda untuk mendapatkan radio-radio yang ada di depan ini ya teman-teman. Jadi ini radio-radio ini sudah kita review dan tentunya ini sangat mumpuni, bisa Anda gunakan dimanapun Anda berada. Jadi sekali lagi, kalau yang nggak masuk di sini bukan berarti nggak bagus, tetap bagus. Tapi ini radio-radio yang punya keunikan tersendiri, yang punya kemampuan tersendiri, yang bisa diandalkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi dari saya, radio terbaik pilihan Yankee Charlie Twinkie India Zulu. Dan itu berdasarkan keunikan dari sebuah radio. Artinya radio ini mempunyai fitur yang memang unik, sehingga ini worth it digunakan teman-teman. Jadi bukan berarti nanti kalau radio yang nggak masuk di sini itu bukan pilihan, tapi karena ini adalah sesuatu yang unik yang harus saya sampaikan kepada Anda, maka kalau Anda pingin radio ini, maka silakan sesuai dengan kebutuhan,
sesuai dengan budget yang Anda punya, sesuai dengan radio yang tersedia di sekitar Anda. Mana yang tersedia, itu yang bisa digunakan. Tapi untuk radio-radio yang lain, yang seperti kemarin udah saya sebutkan, saya bikin videonya, itu juga bagus teman-teman. Tapi ini adalah radio yang punya keunikan tersendiri, yang bisa memberikan suatu kelebihan bagi yang menggunakan. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bermanfaat. Yankee Charlie itu Yankee Desulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bantri. Bye-bye.